Coba deh bayangin momen terburuk dalam hidup Anda. Titik paling rendah yang pernah Anda rasakan. Nah, gimana kalau momen itu, yang rasanya kayak akhir dari segalanya, sebenarnya justru adalah awal dari sesuatu yang luar biasa? Hari ini kita akan bedah kisah Lembah Dotan, sebuah cerita tentang bagaimana pengkhianatan dan penderitaan ternyata bisa jadi bagian penting dari sebuah rencana yang jauh lebih besar. Pernah nggak sih Anda ngerasa udah lakuin hal yang benar, nurut, tapi kok ujung-ujungnya malah masuk ke situasi yang sulit dan bikin sakit hati? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Yuk kita telusuri kenapa ini bisa terjadi. Oke, jadi gimana sih semua ini berawal? Semuanya dimulai dari sebuah tindakan yang kelihatannya sepele. Ketaatan. Tapi ketaatan ini ternyata berisiko. Mari kita lihat kenapa Yusuf, tokoh kita ini, bisa sampai ada di tempat yang bakal mengubah hidupnya selamanya. Jawabannya ternyata simpel banget. Yusuf itu nggak lagi cari-cari masalah. Dia ada di Dotan murni karena disuruh ayahnya buat ngecek kabar kakak-kakaknya. Benar-benar sebuah tindakan ketaatan yang polos. Nah, di sini nih, kita nemuin pelajaran yang penting banget. Pertama, taat itu nggak selalu berarti nyaman. Kedua, kadang-kadang justru karena kita melakukan hal yang benar, kita malah masuk ke situasi yang sulit. Tapi yang paling penting diingat adalah, Tuhan itu ngelihat ketaatan kita, niat hati kita, bukan cuma hasilnya doang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling kelam dari cerita ini, momen yang jadi titik balik. Ini adalah soal pengkhianatan yang dalam banget yang terjadi persis di lembah itu. Cuma dalam sekejap, dunianya hancur. Dari sekedar dibenci, lalu dilempar ke sumur kering, sampai puncaknya, dia dijual kayak barang sama saudaranya sendiri. Coba bayangin deh, rasa sakitnya dikhianati sedalam itu. Tapi justru di titik paling gelap inilah muncul sebuah kebenaran yang luar biasa. Sebuah ide yang membalikan semuanya. Apa yang orang lain rencanakan untuk kejahatan, Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan. Ini nih inti dari seluruh pembahasan kita. Jadi kalau kejahatan bisa diubah jadi kebaikan, itu artinya apa yang terjadi di Dotan bukan lahir. Sebaliknya, itu adalah awal dari sebuah proses. Nah, ini semua soal mengubah cara kita memandang sebuah tragedi. Di sini, kita bisa lihat dua kacamata yang beda banget. Dari kacamata kita, manusia, Dotan itu ya akhir dari cerita Yusuf. Mimpinya hancur. Tapi dari kacamata Tuhan, Dotan itu justru titik start. Langkah pertama yang memang sakit, tapi mutlak perlu buat perjalanan yang jauh lebih besar. Jadi inilah wawasan utamanya. Seringkali penderitaan atau kejadian paling menyakitkan dalam hidup kita itu bukan tembok penghalang loh. Malah itu adalah pintu yang harus kita lewati untuk mencapai tujuan yang Tuhan siapkan. Dan ini adalah pelajaran praktis yang bisa langsung kita pakai. Kalau Anda lagi ngalamin satu momen yang buruk banget, jangan buru-buru mikir, hidupku gagal total. Bisa jadi, itu baru babak pertama dari sebuah cerita yang luar biasa. Sekarang kita bakal lihat lebih dalam lagi gimana lembah penderitaan itu bukan sekedar jalan memutar, tapi emang jalan utama yang harus dilewati. Ini adalah tentang jalan menuju sebuah mimpi. Coba kita pikirin deh, kalau nggak ada tragedi di Dotan, Yusuf nggak akan pernah sampai ke Mesir. Tanpa proses di Mesir, dia nggak akan pernah jadi pemimpin hebat. Dan tanpa kepemimpinannya, satu bangsa bisa musnah karena kelaparan. Aneh kan? Momen terburuk dalam hidup Yusuf justru jadi kunci keselamatan buat banyak orang. Ini benar-benar nguatin sebuah ide yang kuat. Jalan menuju tujuan besar dalam hidup kita itu seringnya bukan jalan tol yang mulus. Justru, jalan itu sengaja didesain untuk ngelewatin lembah-lembah yang dalam dan gelap. Oke, sebagai penutup, yuk kita rangkum pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil. Gimana caranya kita bisa menemukan makna bahkan di saat-saat paling gelap sekalipun. Ada suatu analogi yang bagus banget buat ngegambarin ini. Coba pikirin sebuah benih. Supaya dia bisa tumbuh jadi pohon yang besar dan kuat, dia harus rela dikubur dulu di dalam tanah yang gelap dan sendirian. Kegelapan itu bukan akhir baginya, tapi syarat mutlak untuk bertumbuh. Nah, persis inilah yang terjadi sama Yusuf. Lembah Dotan itu adalah tanah gelap untuknya. Itu adalah tempat di mana dia seolah-olah dikubur supaya suatu saat nanti dia bisa tumbuh dan menjadi terang, menjadi sumber kehidupan bagi bangsanya. Sekarang, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Setelah mendengar semua ini, coba renungkan sejenak. Apakah saat ini Anda sedang berada di lembah Dotan Anda sendiri?
Mungkin merasa dikhianati, terluka, atau rasanya nggak ada yang ngerti. Kalau jawaban Anda iya, pegang erat-erat harapan ini sebagai penutup. Apa yang dimulai sebagai pengkhianatan di tangan manusia dapat diubah menjadi penggenapan di tangan Tuhan. Ingat, lembah Anda mungkin gelap, tapi itu bukanlah akhir dari cerita Anda.